Presiden ke-7 RI Joko Widodo terpantau tak hadir dalam upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Senin 2 Juni hari ini. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo disebut menderita alergi kulit, terlebih akhir-akhir ini Jokowi muncul dengan kondisi kulit wajah yang banyak bintik-bintik hitam. Kita melihat miris ya Mas Hersu, tampaknya Pak Jokowi memang sedang menuai badai. Nah ini malah nggak ikut upacara Hari Lahir Pancasila ini Pak Jokowi. Tampilannya Pak Jokowi bagaimana? Karena belakangan ini banyak sekali spekulasi tentang kesehatannya Pak Jokowi. Silakan mengkonsumsi obat penenang. Kira-kira itu kalau nasihatnya para psikiater. Jadi sekali lagi para buzzer atau para pendukung Jokowi ini juga bingung apa yang mau dieksploitasi untuk meringankan beban psikologis Pak Jokowi. Kabar terbaru Jokowi disampaikan ajudannya yakni Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah yang mengaku Jokowi tidak hadir dalam acara upacara Hari Lahir Pancasila di Istana pada Senin 2 Juni. Ketidakhadiran Jokowi karena masih dalam proses penyembuhan dari alergi kulit yang diderita. Tapi soal ini mungkin dia tidak pernah menduga ya bahwa arah serangan kepada dia itu justru dari situ. Itulah akibatnya kalau Presiden Jokowi 10 tahun memelihara buzzer. Dia tidak peduli dengan kondisi psikologi orang yang sedang mengalami banyak masalah, terutama Pak Jokowi yang secara psikologis terlihat dari bahasa tubuhnya itu. Politik Indonesia sekarang sorotannya terhadap bahasa tubuh. Silakan mengkonsumsi obat penenang. Kira-kira itu kalau nasihatnya para psikiater. Diketahui, tampak dari kamera warna kulit wajah Jokowi lebih gelap dari biasanya. Ditambah lagi banyak bercak atau flek hitam mulai dari dahi, pipi, sampai rahang dan leher. Bagian rambut depannya tampak rontok. Tifauzia Tiasuma, atau Dr. Tifa lantas menduga Jokowi mengalami autoimun. Tifa yang merupakan bagian dari Roy Suryo CS ini menyarankan agar dokter pribadi meresepkan obat antidepresan. Ia mengatakan kondisi wajah tersebut disebabkan karena beban berbohong 10 tahun. Kaget itu aja. Wah. Ya, yang diingat orang adalah Presiden Jokowi itu pembohong, dan itu pun dinobatkan oleh media asing sebagai King of Inconsistency gitu, atau raja tipu, kira-kira begitu yang diolok-olokkan pada beliau. Dan itu memang ada faktanya bahwa Pak Jokowi dari awal sudah berbohong soal SMK. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Presiden mau membuat pabrik sendiri, bikin mobil SMK sendiri, yang bener aja. Kamu itu gimana? Gimana? Tanggapan? Loh, itu urusan orang industri, urusan saya, urusan apa dengan produksi SMK? Loh, nggak ada urusan. Anja. Presiden mau membuat pabrik sendiri, bikin mobil SMK sendiri, yang bener aja. Kamu itu gimana? Sudah berbohong soal apa lagi? Ekonomi akan tumbuh 10%. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, November, Desember, gini-gini. Final space station crew compartment that brings a bay. Sudah berbohong soal tidak akan ada lagi orang miskin selama dalam 10 tahun ke depan. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Sudah berbohong soal IKN, bahwa udah ada investor dan tidak perlu takut. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Sudah berbohong soal di kantong saya ada 11.000 triliun, begitu kata beliau. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi. Lebih banyak. Ini masalah komitmen.
Kita berkomitmen penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu tambah? Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? 1000 penyidik, tambah 1000 penyidik. Ya, memang harus tegas. Kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi gitu. Kita harus tegas, harus berani. Tidak boleh ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu, yaitu kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab, tetapi tidak ikut dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan negara. Nggak boleh. Sejak saya jadi wali kota, gubernur, saya sampaikan, presiden saya sampaikan, tidak untuk itu. Kalau anak-anak saya gimana? Senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Di bisnis meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Saya dari awal itu saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota tidak mengintervensi apapun. Dan juga meminta jangan sampai memihak, pastikan ASN itu netral. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Obligasi daerah? Obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Lah ya, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Dibatalin? Nggak tahu saya nggak tahu obligasi untuk apa, nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Pernahkah kita bertanya, apa yang terjadi pada pemimpin yang terus-menerus membohongi rakyatnya? Apakah mereka aman dari konsekuensi? Atau mungkin ajab Allah sudah menunggu di balik tirai sejarah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menipu kami, bukanlah dia dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pemimpin yang menipu rakyatnya akan mendapat siksa yang pedih di hari pembalasan. Dalam sejarah kita bisa melihat bagaimana para pemimpin zalim dan pendusta hancur bersama kekuasaannya, tidak hanya secara moral atau politik, tapi juga secara fisik. Banyak dari mereka yang meninggal dalam kondisi menyedihkan, bahkan terserang penyakit ganas seperti penyakit kulit, kelumpuhan, hingga kegilaan. Di zaman Nabi, Rasulullah pernah bersabda dan memperingatkan bahwa akan ada pemimpin-pemimpin nantinya yang tidak lagi berpijak pada nurani, namun hanya mengikuti nafsu duniawi, dan hasilnya rakyat sengsara, negara porak-poranda, dan azab pun turun sebagai teguran ilahi. Dan benar saja, banyak riwayat yang menyebutkan bahwa umat-umat terdahulu yang durhaka kepada Allah dan menzalimi rakyatnya sendiri, itu semua mendapatkan azab berupa bencana alam, penyakit menular, hingga malapetaka yang tak dapat dijelaskan secara logika semata. Ini tertulis jelas dalam surah Al-Ankabut, An-Najm, dan surah Hud, dan surat-surat lainnya. Jadi, apakah ini hanya cerita masa lalu, atau mungkin tanda-tanda itu masih terus hadir di sekeliling kita? Penyakit kulit yang menyebar, wabah yang sulit dikendalikan, atau bahkan kekecauan sosial, mungkin itu adalah bentuk peringatan bahwa Allah tidak tidur, bahwa janji azab bagi pemimpin yang menipu itu adalah nyata.